babasa heda nola be henia fanatorubu. Curhatan panuada sanau sikele data verdongo menaga gemi kopi mungkin agak anau cerita dah. Imane, ini kisah 5 tahun yang lalu bang, pas aku kelas 3 SMA. Di tahun itu keluarga besarku diuji habis-habisan bang. Nyawa nggak ada artinya. Satu persatu keluarga kami meninggal dengan penyakit yang sama. Aku tahu nih tujuannya kemana nih. Pertama, orang mama taluku kandung meninggal dan meninggalkan bekas tangan orang dewasa di punggung. Dan sekitar 8 bulan, bapak taluku suaminya meninggal juga dengan hal yang sama. Ini terjadi pas masih SMA katanya. Sebelum saya cerita panjang, saya bersaudara 5 orang dan saya anak pertama. Oke, berarti kakaknya anak pertama ya. Pas saya masuk kelas 3 SMA dan adik kedua saya masuk kelas 3 SMP. Adik ketiga kelas 1 SMP, adik keempat kelas 5 SD, dan adik bungsunya kelas 3 SD. Berarti mereka udah sekolah semua ya. Dan pada tahun 2021 bang, keluarga kami diuji habis-habisan lagi. Dimana adik saya yang ketiga sakit parah, lututnya bengkak. Nalawa bebasa heda nola be henia fanatorubu. Oke, aku pernah dengar itu tapi aku nggak tahu jelas, dan semoga tidak terjadi dan semoga aku tidak melihatnya dengan mata kepala aku sendiri. Dan sekitar 1 bulan ada sesuatu kejadian yang nggak biasa, yang nggak bisa kami lupakan satu keluarga. Pas waktu itu saya yang jaga adik di kamar sama orang mama. Terus mama suruh aku ambil minuman untuk adikku di atas meja. Pas saya keluar di kamar, kayak ada yang lempar batu di punggungku. Oke. Horor ya ini ya. Terus aku pingsan dan aku nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Tapi pas aku bangun, diceritakanlah orang nenekku sama aku. Katanya, "Eulan regem mege banogu no kesurupan ba hede hede doi ama da eufuna ba eva he mau onrasi iya bano mo kenia." Terus masofuheu hana wamoi khenia. Terus emani panguma ya iya sobunu bapatalu mamatalu barencananya ibunu nahigu. Aku langsung kaget bang pada saat itu karena nenekku bilang seperti itu, kayak ngarang cerita lah gitu. Taunya pas aku kesurupan sudah divideokan sama adikku yang nomor 2 bang. Dan aku baru percaya. Oh, untung ada bukti video ya. Emang zaman sekarang tuh video, foto, gambar harus diabadikan karena itu buat bukti gitu ya kan. Nah, pas malamnya kan tiba-tiba adik nomor 2 kesurupan juga dan orang papa juga. Wow, satu keluarga nih. Nggak sampai 10 menit aku juga ikut kesurupan, Bang. Kan mamaku panik tuh teriak-teriak pas tetangga datang, kami semua malah kesurupan. Aduh, kayak mana ini? Dan mulai malam itu 4 hari 4 malam bang, aku nggak sadar-sadar kata orang mama. Pas malam itu aku jatuh di parit depan rumah. Dan anehnya pas saya nggak sadar-sadar itu, saya selalu menyebut-nyebut nama orang itu. Dan bayangkan apakah ada orang pingsan bisa menulis di buku pakai pulpen dan menulis dengan rapi. Itu aku pas nggak sadar-sadar. Oke. Kata orang mamaku, pas aku nggak sadar, aku kan selalu nulis tuh. Dan apapun yang kutulis di buku itu akan terjadi di tubuhku. Dulu aku nulisnya kayak gini. Ijae ma ifazawa khenya boneka dao. Oke. Katanya kayak, lihat ya ma, dia itu mau ngangkat bonekanya. Boneka santet kah? Dan terjadi bambotogo mujawar raodo. Terus kalau aku tulis izamai ifahe khenya boneka dao. Jadi kayak dia nusuk-nusuk bonekanya. Berarti kayak boneka santet nih kayaknya. Agak mau ke bambotogu dan molade ni fahe falelewa. Oke. Dan masih banyak famakau tuh kayak yang dilakukan lah ya, kayak penyiksaan di boneka itu tapi terjadi di tubuhnya. Dan setelah sadar ada yang terjadi. Kita lanjut part 2 ya.